Sari dengan NIM 2510808184 jurusan Perbankan Syariah kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya pelajari selama pertemuan kedua sampai pertemuan keempat. Pertama yang akan saya jelaskan itu adalah materi himpunan dan bilangan. Nah, untuk himpunan sendiri adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Objeknya kita sebut anggota atau elemen. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti himpunan A dan anggotanya pakai huruf-huruf kecil atau angka di dalam kurung kurawa. Nah, dalam himpunan ada juga namanya himpunan universal, yaitu semesta pembicaraan yang akan kita bahas. Dan juga ada himpunan kosong atau himpunan yang gak punya anggota sama sekali. Nah, yang paling penting itu juga ada operasi himpunan. Operasi himpunan itu dibagi menjadi 4 yang kita wajib hafal, yaitu ada gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Untuk gabungan itu adalah gabungin semua anggota A dan B, dan untuk irisan itu cari anggota yang ada di A dan juga ada di B, dan untuk selisih anggota A yang bukan anggota B, dan untuk mencari komplement semua anggota di semesta yang bukan anggota A. Setelah paham kelompok himpunan, kita harus tahu isi kelompoknya, yaitu bilangan. Dalam ekonomi kita pakai sistem bilangan nyata atau real number. Bagian sederhananya, bilangan nyata terbagi menjadi rasional dan juga irasional. Di dalam rasional ada bilangan bulat, sedangkan di dalam bulat ada bilangan asli mulai dari 1 dan bilangan cacah mulai dari 0. Kenapa ini penting? Karena di soal cerita ekonomi, kalau kita bicara jumlah orang atau jumlah barang, hasilnya agak nggak mungkin pecah atau negatif gitu. Kita harus tahu batas bilangan yang masuk akal buat modal ekonomi kita. Selanjutnya aku akan bahas fungsi linier. Nah, nanti fungsi linier itu di dunia ekonomi nggak ada berdiri sendiri. Harga barang pasti berhubungan sama jumlah yang diminta. Hubungan matematis itulah yang kita sebut sebagai fungsi. Untuk fungsi linier sendiri, kita bakal mempelajari materi unsur pembentukan fungsi. Apa sih itu? Sebelum bikin garis, kita harus tahu dulu apa saja isi dari sebuah fungsi. Ada 3 unsur utama, yaitu variabel, koefisien, dan juga konstan. Kalau variabel itu adalah simbol yang mewakili suatu faktor. Ada variabel bebas, ada yang nilainya menentukan variabel lain, dan juga ada variabel terikat atau nilai yang nilainya tergantung dari X. Kalau koefisien, angka yang menempel di depan variabel. Koefisien ini menunjukkan berapa besar pengaruh X terhadap Y. Untuk konstan, angka yang berdiri sendiri ini di grafik. Konstan ini adalah titik di mana garis memotong suhu vertikal Y saat X-nya 0. Nah, untuk membentuk persamaan linier, fungsi linier itu spesial karena kalau digambar bentuknya garis lurus. Gimana cara kita dapat persamaannya kalau cuma punya data mentah? Ada 2 metode yang paling sering dipakai, yaitu metode dwi koordinat dan juga metode koordinat lereng. Untuk dwi koordinat itu dipakai kalau kita tahu 2 titik, misal titik A dan titik B. Nah, untuk metode koordinat lereng dipakai kalau kita tahu 1 titik nilai lereng M atau kemiringannya
Oke, lanjut materi berikutnya, yaitu adalah penerapan fungsi linear. Nah, untuk penerapan fungsi linear ini yang kita harus tahu itu ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Dalam ekonomi mikro kita punya dua tokoh utama, pembeli dan penjual. Nah, fungsi permintaan itu, ingat, pembelian pengen harga murah. Jadi kalau harga P naik, jumlah Q turun. Itulah kenapa kemiringannya selalu negatif. Sedangkan untuk fungsi penawaran, jumlah pengen untungnya, kalau harga naik, mereka makin semangat jual banyak, makanya kemiringannya positif. Nah, keseimbangan pasar terjadi pas keinginan pembelian ketemu sama dengan keinginan penjual. Misal alias Q sama dengan QD sama dengan QS, titik potong mereka di grafik itulah yang menentukan harga pasar yang berlaku saat ini.